Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum atau menjelaskan KB6 tentang pengembangan media pembelajaran. Apa sih pengembangan media pembelajaran? Yang pertama di sini adalah makna media pembelajaran. Ini peta konsepnya. Makna media pembelajaran. Yang pertama adalah sebagai wasilah atau perantara materi tersampainya kepada anak didik kita. Yang kedua, kedudukan media pembelajaran sangat penting. Kenapa? Sebagai penentu tingkat keberhasilan siswa dalam memahami materi. Fungsinya adalah sebagai sumber belajar. Jadi media pembelajaran fungsinya sebagai sumber belajar, yang mana tanpa adanya sumber belajar maka suatu pembelajaran tidak akan terarah. Yang kedua, fungsi semantik, menambah simbol-simbol verbal. Artinya dengan adanya media pembelajaran, siswa dapat menambah keilmuannya atau menambah verbalnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, fungsi manipulatif, yaitu mengatasi batas-batas ruang dan waktu. Jadi adanya media pembelajaran, waktu semakin bisa terorganisir dan uang pun semakin tidak ada batas. Yang keempat, sebagai fungsi psikologis. Nah, fungsi psikologis itu ada 5. Yang pertama, fungsi atensi. Apa maksudnya? Yaitu meningkatkan perhatian siswa terhadap materi. Dengan adanya media pembelajaran, maka siswa lebih fokus terhadap materi yang sedang ditayangkan dalam media pembelajaran. Yang kedua, fungsi afektif, menggugah perasaan. Artinya apa? Dengan adanya media pembelajaran yang ditayangkan, anak didik atau siswa perasaannya jadi tergugah, jadi lebih luas dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi kognitif, artinya mengembangkan kemampuan kognitif siswa. Yang keempat, fungsi imajinatif, yaitu menumbuhkan kreasi atau kreativitas baru siswa yang bisa dikembangkan di masa yang akan datang. Yang kelima adalah fungsi motivasi. Jadi sebagai fungsi motivasi, media pembelajaran bisa memotivasi anak didik ketika dia sedang melihat tayangan video, misal tentang cita-cita yang bisa membuat akhlak lebih baik, contohnya berbuat kepada orang tua, ditayangkanlah perjuangan kepada orang tua, sehingga anak-anak bisa mendapatkan motivasi dari media pembelajaran tersebut. Fungsi yang kelima adalah sosiokultural, yaitu dapat mengatasi keterbatasan pengalaman. Jadi adanya semakin banyak penayangan media pembelajaran, maka anak-anak akan semakin banyak juga pengalamannya, semakin luas pandangannya. Yang ketiga dari pengembangannya adalah jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenisnya ada 4, yaitu yang pertama media audio. Audio itu hanya satu objek, hanya pendengaran saja atau verbal. Ada kalanya verbal, ada kalanya non verbal. Kalau verbal hanya kata-kata, kalau non verbal itu ada musik dan sebagainya. Yang kedua, media visual. Media visual juga hanya satu objek, yaitu melalui penglihatan. Ada kalanya verbal, tulisan, dan ada kalanya non verbal juga, yaitu berupa gambar. Yang ketiga, audiovisual. Audiovisual ini ada 2 objek, ada audio, ada visual, yaitu pendengaran, penglihatan. Seperti halnya adalah video, film, dan menonton TV dan sebagainya. Yang keempat adalah multimedia.
yang mana multimedia ini lebih konkret, lebih sifatnya lebih lengkap, lebih mengasihkan, lebih interaktif, seperti halnya komputer dan internet. Atau ada lagi yang lebih fleksibel sekarang, namanya smartboard. Yang kelima, pengembangan media pembelajaran, yaitu media pembelajaran online. Media pembelajaran online itu biasanya ada user, kalau bahasa komputernya dari user atau pengguna, bersifat mandiri dan interaktif. Yang mana media pembelajaran online itu ada beberapa media, seperti yang pertama support atau e-learning. Ini biasanya dilakukan dengan cara tatap muka, jadi disediakan di depan, web yang bisa dilihat bersama-sama. Yang kedua, blended or mixed model e-learning, yaitu ada kalanya tatap muka, ada kalanya online. Ini biasanya digunakan zaman-zaman sekarang di sekolah-sekolah yang karena adanya wabah corona ini jadi bisa menggunakan blended or mixed model e-learning, tatap muka dan online. Yang ketiga yaitu full online e-learning. Seperti halnya apa? Telekonferensi atau Zoom atau LMS yang sedang dipraktekkan PBG sekarang ini, yaitu menggunakan full online e-learning. Yang keenam adalah dari media belajar, pengembangan media belajar adalah pertimbangan media online. Kita harus mempertimbangkan media online. Tidak semua media online itu baik, dan tidak semuanya media online itu jelek, karena ada setiap media itu mesti ada kekurangan dan kelebihan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan pengembangan media belajar. Atas segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.